Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari korupsi EKTP sebesar 2,3 triliun, penanganannya diskriminatif. Jadi sumber saya dari YouTube, karena dalam YouTube tersebut katanya ada masalah-masalah korupsi. Masalah korupsi ini adalah ada yang sudah diselesaikan, ada yang mengembalikan uangnya kepada negara sehingga tidak ditindak lagi. Jadi dalam kasus korupsi EKTP sebesar 2,3 triliun banyak dinikmati para partai politik yang terlibat di dalamnya. Pada saat itu mereka sebagai anggota DPR maupun sebagai menteri. Jadi yang saya lihat, di antara perbuatan ini ada yang mengembalikan uang kepada negara dan ada yang proses sesuai dengan hukum dan menyelesaikan. Jadi saya lihat KPK ini dalam menyelesaikan perkara korupsi, terutama dalam terkait dengan EKTP ini, sifatnya diskriminatif. Tidak ada melanggar hak persamaan hak di depan hukum atau equality before the law. Sulitnya memberantas korupsi di tengah-tengah masyarakat, terutama datangnya dari kader partai politik yang duduk sebagai anggota DPR dan sebagai wakil rakyat. Seharusnya sebagai wakil rakyat harus bersih dari perbuatan korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi kesulitannya datang dari pejabatnya, datang juga dari KPK yang diskriminatif dalam menangani perkara korupsi. Dalam perkara korupsi EKTP, banyak partai politik yang terlibat, antara lain partai yang terlibat Golkar dan juga Partai Demokrasi Indonesia, dan juga ada di sini Menteri Dalam Negeri yaitu Gamawan Fauzi. Di samping itu juga ada P3, ada PAN, ada PKB, Partai Demokrat, dan PKS. Nah, ini hampir semua partai yang ada di DPR itu melakukan menerima uang tersebut dan sifatnya korupsi. Jadi anggaran KTP ini dulu nilainya ada 5,9 triliun dan kerugian negara 2,3 triliun, dan uang 2,3 triliun itulah yang dibagi-bagi kepada anggota DPR tersebut. Dalam perkara EKTP ini ada yang dijatuhkan sebagai tersangka dan dihukum, yaitu Setia Novanto. Dia dihukum untuk itu, dan tetapi banyak juga yang dikembalikan uang yang dikorupsi itu kepada negara, dan juga ada yang belum dikembalikan dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi tersangka baru Setia Novanto. Dan jumlah tindakan dalam menyelesaikan kasus korupsi sifatnya diskriminatif, karena hanya yang menghukum Setia Novanto, sedangkan yang lainnya jumlahnya diduga lebih dari 30 orang atau 40 orang tidak dihukum dan tidak ditindak. Dan juga alasan mereka tidak ditindak, ada yang sudah mengembalikan uang itu ke kas negara dan lain sebagainya. Ada juga yang belum mengembalikan ke kas negara tetapi belum ada dihukum. Jadi perlu kita ketahui, jadi ada yang dihukum yaitu Setia Novanto saja, sebagian kecil lah ya, sebagian besar tidak dihukum dengan alasan katanya mereka sudah mengembalikan uang itu ke kas negara yang dikorupsi itu. Perlu kita ketahui, berdasarkan ketentuan hukum seharusnya semua yang menerima uang korupsi itu harus dihukum. Walau yang sebesar 2,3 triliun itu, siapapun orang yang menerima uang tersebut harus dihukum. Walaupun sudah dikembalikan kepada kas negara, uang yang diterima tersebut tetap harus dihukum. Itu nanti hanya salah satu alasan meringankan hukuman bagi yang bersangkutan. Jadi berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada ketentuan. Walaupun uang negara, uang yang dikorupsi dikembalikan, tetapi tidak menghilangkan perbuatannya. Dalam arti di sini, walaupun uang negara itu yang dikorupsi itu sudah dikembalikan ke kas negara, tetapi perkaranya tetap harus dihukum. Tidak bisa didiamkan begitu saja. Jadi harusnya dihukum. Jadi di sini KPK, jadi di sini saya lihat, maka penerima uang EKTP sebesar 2,3 triliun harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Walaupun uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara, tetap harus dihukum sesuai itu. Nanti hanya kalau sudah dikembalikan kepada kas negara, itu salah satu alasan untuk meringankan hukuman kepada yang bersangkutan. Jadi harapan saya Komisi Pemberantasan Korupsi ini atau KPK ini, supaya dalam menyelesaikan perkara EKTP ini sifatnya equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jangan bertindak dengan diskriminatif, membeda-bedakan. Ada yang dihukum, ada yang tidak dihukum, sehingga semua yang tersangkut dalam EKTP ini yang menerima uang sebesar dari uang korupsi sebesar 2,3 triliun itu harus dihukum semua sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.